Ini dah macam bawa budaya Konoha masuk dekat Malaysia dah. Jujur, reaction kali ini aku campur aduk weh. Tengok Warzone Championship dekat Malaysia ini memang kelakar, tapi banyak gimmick melampau yang buat aku tersenyum sambil garuk-garuk kepala, geng. Kalau benda ini berlaku di Indonesia, mungkin aku boleh gel aja, geng. Sebab budaya konten Indonesia kan lebih santai dan lebih agak sedikit mengarut mungkin. Tapi kalau di Malaysia ini lain, geng. Norma mereka lebih tegas. Dan sekarang nih tengah banyak case bully pula tuh, ya kan? Dan tak kena dengan budaya negara Malaysia, geng. Apalagi melibatkan anak-anak. Alamak. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. So, di video saya sebelumnya, geng, ya, ada rupa-rupanya beberapa orang-orang yang agaknya sedikit terprovokasi, geng, ya. Itu tak betul itu, Wak. Orang dari Indonesia itu mau mijak-mijak Bang Asmi, Yusuf Asmi dan sebagainya, geng. Tapi udahlah, relax karena ya itu semuanya hanya gimmick, hanya lakonan saja, guys, ya. Dan memang inilah, geng. Nah, ada yang kirim, ya, betul apa yang Wak katakan. Nah, itu kenyataan resmi Warzone dan permohonan maaf. Betul apa yang Wak katakan, ya. Kan udah saya cakap, guys. Udah saya katakan bahwasanya ya ini semua hanya gimmick saja, geng. Tapi agak-agaknya agak kurang sesuai, guys, ya. Agak kurang sesuai jika lakonan tersebut itu dilakukan di Malaysia. Karena setahu saya, geng, dari dulu, dari yang namanya konten prank, konten-konten yang sekiranya agak-agak kurang mendidik itu agak-agaknya kurang sesuai bila diterapkan di Malaysia. Lain cerita kalau di negara sebelah, ya kan, ya konten-konten yang agak-agaknya mengarut, ya, yang lakon-lakon sandiwara itu sesuai, ya. Begitu. Ini Malaysia, bos, itu beda pasar, ya. Ya mungkin dari pihak pengurusnya itu mungkin bermaksud agar lebih viral, trending, ya kan, tapi kurang sesuai, ya, bila diterapkan di Malaysia. Itulah, geng, ya. So, ada satu video, geng, dari Kapten Riz Hamid ini, ya. Nah, itulah, geng, ajar budak jadi samseng. Nah, itu, ya, aku kemarin agak terkejut, geng. Wah, ini ada kanak-kanak juga terlibat. Waduh, ini aku baru tahu, geng, ya kan. Sampai-sampai Menteri dari Sukan Belia, Hannah Yeoh, itu juga sampai-sampai tidak memberikan kelulusan. Waduh. Oke lah, geng, ya. Kita akan coba untuk nonton, geng, bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kalian yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya, geng, saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys, ya. Oke, kita akan coba nonton, geng, bersama-sama seperti apa video sudut pandang dari Kapten Riz Hamid, geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Tekan butang subscribe. Ni ramai yang tanya aku ni. Walaupun aku nampak, tapi aku macam malah ambil tahu lah. Berkenaan dengan ada satu event Muay Thai kot, boxing macam tu lah. Warzone Championship, yang dianjurkan oleh WWC Championship. Aku tak tahulah. Ada lagi satu organizer nak buat event Muay Thai dan sebagainya lah. Yang kita tengok sekarang ni meletup di sana sini video. Ni bergaduh, ni serang, ni kencing dekat JC dan sebagainya. Dengan orang Indonesia, kan? Benda tu real. Fake betul gelak aku. Sebab aku daripada awal dah aku dah tahu. Ini semua marketing lah, guys. Semua marketing. Kenapa lah korang pergi bongok pergi percaya benda ni? Dan benda ini diakui sendiri
oleh brother Yusof Azmi lah, yang mungkin aku rasa one of organizer kot. Aku tak pasti sangat, tapi cara dia bercakap tu macam nampak beliau ada salah seorang daripada organizer lah, co-organizer dan sebagainya. Provocation untuk selling the ticket and PPV. Jadi doa janganlah kan. Saya rasa One Championship pun tahu benda ni, UFC pun tahu benda ni. Ya. So memang itu teknik marketing yang dia cakap. Teknik marketing. Dia menginspirasikan marketing teknik tu daripada perlawanan Khabib dengan McGregor dan sebagainya lah. Banyak kekecohan yang berlaku sewaktu press conference rasanya. Dan juga ada masih lagi ada scene-scene nak bercakaran semua tu lah. Dan tiba-tiba keluar kenyataan daripada Kementerian Belia dan Sukan melalui Menteri Hanayo sendiri. Katanya dekat sini Kementerian Belia dan Sukan ingin memaklumkan bahawa Warzone Championship tidak mendapat kelulusan daripada KBS. Untuk makluman, sebarang penganjuran sukan khususnya yang melibatkan penyertaan antarabangsa perlu mendapat kelulusan daripada Pesuruhjaya Sukan Malaysia selaras dengan Akta Pemandu Sukan 1997, Akta 576. KBS menasihatkan semua pihak agar mematuhi peraturan bagi menjamin integriti dan keselamatan sukan negara. Bagi sebarang penganjuran acara sukan antarabangsa yang tidak mendapat kelulusan PJS, boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 36 Akta 576. Okey. So, apa pendapat aku? Aku bukannya dalam arena fighting, Muay Thai, boxing, MMA, tapi aku peminat. Okey, aku peminat. Aku tengok One Championship and then apa benda tu? UFC dan sebagainya. Okey, aku rasalah ini pendapat aku Kalau tak setuju tak ada masalah pun. Tapi pendapat aku yes, benda ni adalah mungkin satu bisnes yang tengah trending sekarang ni, organizer buat event bertumbuk-tumbuk ni. Tapi rasanya tak perlu kita nak ikut cara barat. Cara UFC dan sebagainya. Kita ada cara kita. Contohnya macam Abang Azrul Afandi Subri yang selalu kita tengok mempromosikan silat. Event-event silat. Tak langsung nak ada drama-drama, nak kena bercakaran, kencing atas JC semua. Tak langsung. Dan itulah budaya kita. Kita fighting atas semangat kesukanan tu sendiri. Bukan disebabkan ada backstory, ada hina-hina apa semua tu. Itu mungkin orang kata teknik yang tak sesuai lah nak dibawakan dekat Malaysia ni. Dan kalau aku boleh nak relate juga dengan apa yang banyak terjadi, kes-kes disiplin, kes pukul-pukul, buli-buli yang terjadi di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Sebab masa press conference tu kita tengok ada jugalah fighter-fighter yang budak-budak sekolah ni lah kan. Sama juga nak posing, nak bergambar gitu, dah bergaduh-gaduh, bercakaran apa semua. Yang buat viral itu geng, ya tidak hanya itu, ini saya sebagai orang Indonesia juga akhirnya ikut terbawa-bawa nih guys. Karena event ini kan dilakukan dengan orang Malaysia sebagai tuan rumah dan juga Indonesia nih geng sebagai tetamunya geng ya. Dan wow, ketika saya nonton ya, ini serius geng, pihak kerajaan dari Malaysia nggak apa-apa nih. Aku udah agak-agak lah geng ya, karena ada dari budaya itu agak kurang sesuai geng kalau diterapkan di Malaysia guys ya. Lain cerita kalau di kalian pasti paham lah geng ya. Itu budak-budak boleh terpengaruh. Sebab bila aku buat live dekat TikTok dan sebagainya, aku nak borak-borak pasal fitness. Semua macam abang sokong Yusof ke sokong Yunus, ke sokong Yusof. Dari situlah aku tahu pasal event ni kan. So budak-budak je yang macam ramai tengok event yang WWC ni lah, Warzone Championship ni kan. Jadi dia dah pergi ke arah yang orang lebih kepada minat drama-drama. Orang bukannya minat yang real punya fighting lah. Mungkin betul juga cakap Jojo yang mewakili Malaysia dalam One Championship Jojo, ni dia dah jadi macam dah direndahkan standard dunia sukan fighting, Muay Thai dan sebagainya lah. Yang saya hairan guys, ya aku tak pastilah menurut pandangan korang macam mana geng ya. Ketika Jojo sudah berkomentar seperti ini tuh ada juga loh geng ya yang nampak hate ya. Lu masih muda, lu tahu apa, lu anak kecil, lu tahu apa lu ya kan. Yang saya tahu geng, Jojo ini kan sudah dari dulu geng, beliau ini
sudah masuk di dunia fighting ya, dan saya tahu Jojo ini seperti apa ya kan, dari kalian sendiri geng ya yang request, yang ingin saya mereview ada fighter Jojo ya kan geng. Sangat disayangkan geng ya, walaupun dia masih muda tapi ketika dia mempunyai satu sudut pandangan itu ya masih saja ada orang yang tidak sokong ya kan geng. Padahal maksudnya dia kan memang betul lah geng ya, kalau yang sekiranya sandiwara melampau ya jangan sampai, ya Aino paham itu semua adalah hiburan entertaining, tapi kalau sampai melampau geng, melampau betul ya, apalagi melibatkan anak-anak dengan case bully selama ini yang cukup tinggi nih geng ya, yang ada di sekitar kita, agak-agaknya kurang bijak deh geng, betul tak ya? Aduh, oke, kita lanjut lagi. Dia dah jadi macam dah direndahkan standard dunia sukan fighting, Muay Thai dan sebagainya lah. Dia dah nampak seakan-akan macam level WWE. WWE tu memang dia ketengahkan drama, jalan cerita, storyline. Dia tak ketengahkan pasal betul-betul lah. Sebab itu pun memang dorang lakonan entertainment. Tapi yang ni memang real fight. Dia punya game tu siapa menang ke, adakah dah ditentukan ke, wallahualam, aku tak tahu. Tapi macam lebih kepada nak jual benda-benda yang ada drama-drama apa semua. Dia dah macam itu. apa, beyond. Ini dah macam bawa budaya Konoha masuk dekat Malaysia dah. Tak salah. Tak salah geng, tapi kurang tepat tempatnya ya, negaranya. So jadi seperti yang saya katakan tadi geng, kalau di Indonesia ya kalian paham saja lah geng ya, kontennya santai, terkadang itu lawak ya, terkadang joget wadidau, agak-agak mengarut, itu sesuai geng ya. Tapi kalau budaya itu dibawa ke Malaysia, bayangkan nih joget wadidau dibawa ke Malaysia. Ya WhatsApp geng, joget wadidau agak kurang sesuai guys ya, budaya mengarut seperti itu. Berlakon sandiwara, kalau sandiwara macam sinetron it's okay lah geng ya. Ini reality show agak kurang sesuai. Jadi orang yang tidak paham, wah ini gaduh betul nih antara Malaysia dan Indonesia, alamak, wah muncul headline berita pergaduhan antara faktor Indonesia dan Malaysia, begitu terus digoreng lagi, dibahas lagi, diulas lagi. Tuan rumah macam apa itu Malaysia memperlakukan faktor Indonesia bla 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 bla, dan masih banyak lagi. Aduh, tapi itulah yang mungkin maksudnya dari pihak kepengurusan atau pengurusi membuat acara ini lebih lebih wow, lebih viral lagi, tular lagi ya geng. Tapi respon dari rakyat Malaysia ya kurang sesuai geng, karena yang takutkan nanti akan menimbulkan dampak yang negatif ya kan, macam case bully, macam itulah geng ya. Takutnya kan ditiru ya dengan anak-anak, akan bahaya juga lah geng ya. Bener juga ya. Orang kata nak buat acara, ada organizer yang nak buat Muay Thai dan sebagainya ni, tapi kita buat cara kita lah, cara yang lebih profesional, cara yang boleh diangkat mungkin ke persada dunia, nak lawan One Championship ke UFC ke, tak ada masalah. Tapi dah nampak sangat yang Warzone Championship ni lebih kepada terikut-ikut budaya luar. Kita patut create kita punya budaya sendiri, identiti sendiri. So itulah saja pendapat aku, yang orang minta aku bagi pendapat, aku pun tak follow, aku pun tak minat. Yang memang aku follow hanyalah UFC dan One Championship saja. Itulah geng. Jadi aku pun juga sebenarnya nggak tahu geng ya, dan tak begitu minat juga dikarenakan memang kemarin banyak yang request ya. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mereview. Cukup terkejut juga geng ya. Ada wanita Indonesia dengan wanita Malaysia ini gaduh. Nah, faktor Malaysia di Indonesia ini ketika jumpa ya, press conference gaduh pula. Yang cukup mengejutkan ini ada budak-budak. Aku kemarin cukup terkejut juga geng. Wah, ada budak-budak, serius weh. Tapi ya itulah geng, kurang sesuai ya kan. Prank-prank yang melampau, konten-konten yang sekiranya agak kurang mendidik, itu kan ya sama dengan agak kurang mendidik kan geng. Jadi kurang sesuai apabila kalau diterapkan di Malaysia. Nah itu, ini kalau diterapkan di negara Zimbabwe, nah itu kan lain cerita geng ya. Lain cerita, karena pasti sangat menghibur dan viral. Sekali lagi ini di Malaysia ya kurang sesuai.
So ya macam mana geng, boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke ya, seperti itu sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari dalam video sama di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram geng ya. Semoga menjadi pengajaran untuk kita semua guys ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.